Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan keberlimpahan kehidupan, baik itu berupa keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketenteraman, karena itu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk malam ini seperti undangan saya di WA bahwa topiknya adalah menyadari hukum semesta. Perlu kita ketahui bahwa hukum semesta ini sebetulnya kalau orang ya misalnya mempercayai Allah, kalau kita mempercayai Allah itu juga harus mempercayai hukum-hukumnya, termasuk sunatullah. Jadi hukum alam itu adalah hukum semesta atau hukum Allah. Jadi manakala kita percaya Allah, hanya percaya saja dengan dogmatis, dengan dogma, tapi kita tidak mengetahui yang harus kita percaya itu seperti apa misalnya gitu. Nah, padahal dalam Al-Quran sudah menyebutkan misalnya yang berhubungan dengan kausalitas, sebab akibat, kita suruh mengikuti. Nah ini kalau dilenterehkan, kalau dianalisa itu banyak sekali. Nanti ada hukum tabur tuai, ya seperti topik kita kan ada dulu tabur tuai. Nanti ada hukum pertukaran, kemudian ada hukum law of attraction itu yang kemarin juga kita pernah membahas losa, ya hukum tarik menarik, kemudian ada vibrasi, frekuensi, energi, ya dan aliran, ada repetisi, ada keterhubungan, perbedaan dan lain sebagainya, termasuk berpasangan, ya ada nanti juga istilahnya pengulangan dan lain sebagainya. Nah untuk malam ini salah satunya yang akan saya bahas adalah hukum semesta yang berhubungan dengan keterhubungan semesta ini. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui dan juga saya mengingatkan, kan kalau kita melihat diri kita ini juga bagian dari semesta. Semua sebenarnya yang dari dalam semesta ini sebenarnya semua adalah kesatuan. Cuma kemudian karena energi, ya, kemudian ada yang berubah menjadi materi, ada yang tetap energi menjadi energi, karena kalau energi itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisanya dirubah. Misalnya energi kemarahan itu bisa dirubah dengan energi kasih sayang. Sama-sama istilahnya ada kekuatan dari dalam, itu bisa diganti yang tadinya marah menjadi memaafkan misalnya demikian. Nah, oleh karena itu hukum seperti ini ya berlaku di dalam semesta ini. Percaya atau tidak semua berlaku. Saya contohkan kemarin kalau gravitasi itu kita ambil durian dari atas, mesti jatuhnya ke bawah. Siapapun yang ngambil itu, ya orang Jawa, orang Cina, orang Eropa, orang Amerika ngambil durian, lepas dari pohon atas, jatuhnya pasti ke bawah. Mas saya tidak percaya, silakan. Nah itu. Tapi tetap berlaku, itu namanya hukum semesta atau sunatullah kalau bahasa Al-Qurannya.
Tapi mengapa kebanyakan orang ya kurang mengetahui, Pak? Sebab memang ya jarang sekali yang dengan gigih untuk mempelajari wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya kalau kita melihat dalam surat Yunus ayat 36, itu Allah berfirman, wa ma yattabi'u aksarohum illa dona inna dona la yukni minal haqqi syai'a innallaha alimum bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, kebanyakan manusia hanya mengikuti don. Kalau bahasa akademiknya itu persepsi, Pak. Kira-kira jarene, kondone, ya, mungkin, ya gitu. Jadi belum ada kepastian. Tapi kalau nanti kita mempelajari ternyata, ya untuk mudahnya saya analogikan begini, Pak. Kehidupan kita itu lingkaran, ya, lingkaran keliling gini, ya. Dari awal sampai akhir nilai ini nanti melewati hukum semesta ini. Ada hukum tarik menarik, ya toh. Misalnya kok saat ini kok bahagia, happy, ya toh. Hoki istilahnya, ya, dagang meneri, badine akeh, awake sehat, anaknya itu seneng, ya. Terus ya dalam keluarga kok iso nabung, ya. Misalnya demikian. Nah, ini kan sesuatu yang ada hubungannya dengan sebab dulunya dia mungkin berbuat baik, sekarang mendapatkan ini. Nah, setelah ini jangan terlena. Wah, ini sudah enak terus mau gue. Nah, ini yang berbahaya situ. Harusnya tetap berbuat baik. Akhirnya nanti kehidupan selanjutnya juga lebih baik lagi. Nah, itulah maka kalau dalam surah An-Nisa ayat 86 itu kan disebutkan, ya, situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza khuyitum bitahiyatin wa idza, dan apabila khuyitum kamu diberi kehidupan, bitahiyatin dengan kehidupan, ya fakhayu bi ahsana minha, maka hiduplah fakhayu bi ahsana minha dengan yang lebih baik minha dari kehidupan yang dulu. Auruduha, atau sama, ya, atau sama, jangan malah lebih buruk, kan begitu. Nah, itu kalau diterjemahkan yang biasa kan, apabila kamu diberi penghormatan, hormatilah yang lebih baik atau penghormatan sama. Itu juga tidak apa-apa, tapi hayun, ya, khuyitum itu dari bahasa hayan itu kan hidup. Nah, sebenarnya di situ kalau kita mau mencermati. Jadi memang terjemahan Al-Quran itu berlapis-lapis, ya, ada lapisan-lapisan, dan itu dalam menerjemahkan, memahami memang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Dan itu memang belajar juga. Kalau saya dulu belajar nahwu shorof itu sekitar 3 tahun. Jadi untuk mengerti i'rabnya, perubahan kata, itu memang harus menghafal. Untung waktu itu masih mudah untuk mengingatnya. Jadi setelah tua, ya, oh ini bentuknya demikian. Jadi ada kata-kata kadang ini kok terjemahnya begini, ya. Oh, berarti ini terjemahan ini sudah tafsir, bukan asli dari Quran. Maka saya mengajak supaya kita itu belajar untuk melihat Arabnya. Nanti kalau melihat Arabnya, nanti akan tahu, oh maksudnya demikian, kurang lebih demikian, dan itu harus berkorelasi ayat satu menjelaskan ayat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hukum semesta yang ada hubungannya dengan keterhubungan, ya, kita ini kan selalu dihubungkan, ya. Jadi kita punya landasan di dalam surat An-Nisa ayat 1 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di sini Allah sudah menyebutkan ya ayyuhan nas, hai manusia. Manusia itu ya siapa saja termasuk kita.
baik itu yang ada di benua Amerika, Australia, Eropa, Afrika, Asia, itu yang namanya manusia dipanggil oleh Allah, ya hai ayuha, manakah dia, ya, nas, manusia, ittaqullah, ya Yohanes ittaqur rob, ya. Di sini saya dulu pernah mengatakan kalau seruannya manusia itu suruh, ya, takwanya kepada Rob, tapi kalau amanu takwanya pada Allah. Ada tingkatannya. Jadi ya ayuhan nasu takur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari nafsin wahidah, diri yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian menciptakan pasangannya. Wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan berkembang biak, ya, dari laki dan wanita. Nah, ini menunjukkan kita dulu sebetulnya dari diri yang satu, lantas berkembang biak. Nah, artinya apa? Kita ini ada keterhubungan, Pak. Ya, mungkin nuwun sewu, ya, Bapak kalau diruntutkan, ya, misalnya Mas Olikun ini kalau diruntut dari Mbah Dullah, kemudian sana terus, mungkin, ya, nanti ke sana ke 100 atau ke 50, itu kita semua ini ternyata neneknya sama atau kakeknya sama. Oh begitu loh, misalnya demikian. Tapi kalau jelas, kalau sampai sana jelas, tapi baru mungkin ke atas 100 generasi saja mungkin sudah ada yang keterhubungan. Nah, inilah keterhubungan. Ini baru manusia. Lantas semua kan juga keterhubungan dengan semesta juga, ya. Karena kita ini tidak lepas dari semesta, Pak. Kita tidak lepas dari air, tidak lepas dari tanah, tidak lepas dari api, tidak lepas dari udara. Semua kita ini sebenarnya terdiri juga berhubungan dengan alam semesta. Maka hukum semesta, ya, keterhubungan ini tetap terjadi walaupun orang itu percaya atau tidak. Maka, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 203 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kanan nasu umatan wahidah faba'asallahu nabiyina mubasirina wa mungdirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Nah, jadi ayat ini menyebutkan karena adalah an-nasu manusia, ya, umatan wahidah, umat yang satu. Ayatnya kan jelas sekali. Umat satu. Kadang bahasa Al-Quran itu menggunakan umat, kadang menggunakan kaum, Pak. Tapi kalau umat ini, kalau kita melihat ini skupnya lebih besar, ya. Nah, dari apa? Tadi sebenarnya umat yang satu. Nah, satu kan artinya kan kalau sudah menjadi banyak kan terjadi apa? Keterhubungan, ya. Maka Allah mengutus, ya, nabi. Nabi itu sebagai mubasirina wa mungdirin, Pak. Jadi mubasirin itu kabar gembira, ya. Kalau mungdirin itu adalah peringatan, memberikan peringatan atau memberikan rambu-rambu. Misalnya mubasirin itu kalau dalam sejarah ini, ya, kalau orang membaca ayat Al-Quran satu huruf pahalanya 10, ya. Ini kabar gembira. Tapi peringatannya juga ada, jangan itu dipakai terus, ya. Ada orang yang membaca Al-Quran tidak celaka, orang yang membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokannya. Artinya aku dibaca terus, tidak pernah dipahami, tidak pernah diterjemahkan, tidak pernah dilakukan. Nah, ini harus seimbang. Oh, ternyata ini. Tapi biasanya kalau kita mendengarkan ceramah yang satu ini terus yang dijelaskan, apalagi apa itu
tentang peringatannya itu yang lebih sebetulnya kalau kita berjalan di jalan itu lebih selamat kalau kita mengetahui larangan dulu. Ya, kalau kita mesti larang, oh larangan tidak saya terjang, ini otomatis sudah selamat dulu misalnya demikian. Nah ini kehati-hatian kita karena kita ya nun sewu kita belajar sudah lama itu harus ada peningkatan untuk pencerahan diri kita. Yang namanya pencerahan itu ada perubahan sikap, perubahan spiritual, perubahan jiwa, itu ada kenaikan. Karena kan umur kita ini kan dikejar terus. Sebenarnya kan kita ini di loket kematian semua. Ya. Ada loket, kita antri. Ya. Nah antri ini kan kita tidak tahu kapan dipanggil duluan. Karena tidak menurut ABCD Pak. Misalnya, wah kalau urut A dulu, mungkin sini yang namanya A dulu Pak Ahmadi, tapi Pak Ahmadi tenang saja, biasa saja yang Z kan gitu kan, karena tidak urut abjad gitu. Dan juga tidak berurutan umur di loket kematian ini, tidak urut umurnya. Mbah Sabto sudah 80, tapi ada yang masih muda 40. Jangan wah aku petang puluh, cek suwe, jangan begitu ya. Kita harus setiap saat harus istilahnya bersiap-siap karena di loket kematian, jangan terjadi apa itu istilahnya terus seenaknya, itu nanti artinya tidak waspada atau tidak hati-hati. Nah oleh karena itu keterhubungan di sini ya kita harus menyadari. Kalau kita menyadari Pak, tadi saya gambarkan kan begini. Kita hidup ini ibaratnya lingkaran. Nah, dalam perjalanan ini kita mesti menjalani ya hukum yang namanya istilahnya itu hukum semesta tadi atau sunatullah tadi. Ayatnya misalnya ada ayat laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baginya apa-apa yang diusahakan. Ya. Kemudian artinya apa-apa yang diusahakan itu berarti kalau tidak mengusahakan di semesta ini ya tidak mendapatkan, begitu loh maksudnya. Nah, jadi di semesta ini semua itu ada harganya. Tidak ada yang tak berharga Pak. Dan keterhubungan itu nanti yang namanya tadi saya gambarkan lingkaran, kita nanti melewati hukum tarik menarik, ada energi vibrasi, keterhubungan, ada repetisi, ada pengulangan, kemudian ada tabur tuwe. Ini kita terus, kita dapatnya terus. Mungkin ya kalau kita menabur yang baik akan kembali yang baik. Maka misalnya ya kalau zaman Rasulullah ya, itu orang yang mau konsultasi Pak. Konsultasi itu mau istilahnya ya ilmu yang paling penting gitulah. Biasa kan di tempat umum, mungkin kajian itu kan belum khusus karena ilmu itu ada yang umum, ada yang khusus, ada yang sangat khusus. Supaya mendapatkan yang sangat khusus oleh Nabi ini diperintahkan dulu untuk sedekah sebagai pembenaran dia itu betul-betul atau hanya pura-pura, karena ayatnya demikian. Artinya apa? Artinya berarti ya ada sesuatu semuanya itu harus dihargai, ada penghargaan. Kita tidak boleh ke restoran, Pak kalau nyuwun soto misalnya gitu. Pas rampung mangan jaluk ditik, lah kalau mau nyuwun kok. Omongannya nyuwun. Wah nek ini berarti ya bener misalnya sing duwe restoran niku ya wis tak ikhlaske wae. Tapi sing niki Gusti Allah kan ngerti, atimu ki arek ngapusi karo ora kan ngerti. Awake dhewe sing ngapusi niki yo ngerti, walaupun nyuwun iki jane kowe mau arep rono ki arek ngemplangi yo atine jero ngerti. Maka yang dari dalam ini sebenarnya tahu kalau kita ya analogikan dulu kalau marah-marah benci itu sebenarnya dalam ini sudah mengingatkan. Sebenarnya Allah sudah sangat luar biasa memberikan kecanggihan dalam diri kita ini. Maka kita ini harus terhubung ya. Dalam lingkaran itu kita melewati beberapa hukum semesta yang nanti akan kita bahas secara detail dari yang belum-belum itu ya. Misalnya kalau yang sudah ada tabur tuwe, ada siklus kehidupan, kemudian apa itu tarik menarik dan lain sebagainya itu nanti kita tambahi yang lain-lain yang belum
kalau kita sudah pakai layar nanti ya, karena malam ini nanti kan setelah ini kita ada rapat untuk tadabbur besok. Kita lanjutkan sebentar lagi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam semesta ini sebetulnya punya kecerdasan yang sangat luar biasa untuk memberikan kemudahan untuk kita semua. Manakala kita itu mau istilahnya memberikan pertanyaan, itu semesta akan menjawab lewat kecerdasannya. Kadang kan suatu saat kita itu punya masalah. Masalah ini bagaimana dan bingung, tapi karena panjenengan ya bisa selalu dalam hal kebaikan, nanti semesta akan memberikan yang terbaik. Itulah yang dinamakan mahroja. Orang yang bertakwa itu ada mahrojanya, tempat keluarnya, solusinya. Jadi kalau ada orang punya masalah kok tidak punya solusi, itu perlu ditanyakan ketakwaannya atau keinsafannya. Nah ini sudah ciri misalnya lagi ya, kalau kita berjalan dalam lingkaran tadi untuk menuju ke titik tadi ya, ada kita melewati yang namanya hukum tabur tuwe. Sekarang menuai, oh karena dulu pernah menabur. Ada hukum tarik menarik, termasuk pikiran kita Pak. Pikiran kita itu bisa menarik apa yang kita pikirkan, tinggal vibrasi, frekuensi itu sama atau tidak. Kalau frekuensinya sama ya, panjenengan berpikir baik, nanti ada mendapatkan teman yang baik, itu otomatis. Tapi kalau berpikirnya buruk, akan menarik hal-hal yang buruk. Termasuk sakit misalnya. Sakit itu kalau panjenengan berpikir sehat, ya, insya Allah menjadi sehat. Tapi kalau sakit malah nolongso, malah ngeluh sana, ngeluh sini, ya, datang ke temannya sana, wah aku loro. Datang ke sana, aku sakit. Datang ke sini, aku sakit, ya. Itu ya namanya tidak menyelesaikan masalah dalam dirinya. Tapi kalau saya ternyata sehat, sakit ini sunatullah karena saya sudah tua, tapi saya tetap gagahkan saya jiwa siap. Saya seperti Nabi Zakaria, ya akhirnya menjadi sehat. Nah, ini namanya frekuensinya baik, nanti juga orang mungkin dengan doa yang baik, termasuk kita mendoakan baik, ya. Maka sesuatu yang kita lempar itu akan kembali pada diri kita sendiri. Jangan kita disakiti orang terus malah ndongake elek ya. Muga-muga sing elek itu nanti malah kalau dia yang didoakan itu malah berbuat baik, nanti bisa kembali pada kita. Nah, itulah dalam hukum semesta ini kita harus melewati mau tidak mau melewati itu. Termasuk nanti mendekati sakaratul maut itu juga kita menjalani akibat yang sebab-sebab dulu kita kerjakan. Nah, ternyata ya orang yang sakaratul maut itu seharusnya melihat Rob, tapi bagi yang belum mengerti secara kolbunya, dia akan tidak tahu. Nah, ini kan perlu kita jelaskan, ya. Percaya pada Allah, wah saya percaya pada Allah, tapi tidak mengerti hukum semesta, sunatullahnya bagaimana, akhirnya ya nerak hukum saja tidak tahu. Nah, disinilah sebetulnya kita harus menyamakan frekuensi kita kepada wahyu Allah, karena wahyu Allah itu sifatnya adalah bahasa langit, bahasa Tuhan, bahasa semesta, bahasa Rob, yang dimana kalau jiwa kita itu lembut akan mendapatkan nur ilahi, cahaya ilahi itu. Kalau sudah masuk demikian, sudah ada pencerahan, itu sudah menerima yang tidak disukai, juga menerima yang disukai, sudah stabil. Inilah yang namanya dapat pencerahan. Biasanya manusia itu ya menendang yang tidak disukai, mencengkeram yang disukai. Ini namanya ada kemelekatan. Maka berulang-ulang saya sampaikan, Bapak Ibu boleh punya uang yang banyak, boleh punya rumah yang baik, boleh punya kendaraan yang mewah, tapi jangan ada kemelekatan.
Semua adalah lillahi ma fis samawati wal ardi. Semua adalah milik Allah, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Jadi enjoy saja. Termasuk kita dalam nanti ada pemilu ya. Kalau penyian sudah netral ya, tidak tersentuh oleh sesuatu yang baik buruk tadi, siapapun yang jadi kita doakan sudah selesai. Tapi kalau wabila kurang jadi nesu, ini namanya masih ada kemelekatan. Tapi kalau sudah tidak ada kemelekatan, ya sudahlah, namanya bertanding, mana yang menang kita beri apresiasi atau kita beri selamat. Seperti sepak bola itu, grup A ya, Indonesia berdoa mau bermain minta menang, Panama juga minta menang, sama-sama berdoa. Lah nek kabeh dikek menang apa iso? Tidak bisa. Harus berlaku sebab akibat tadi. Ya. Yang latihannya sungguh-sungguh, fisiknya baik, kecepatannya baik, sabar, tenang ya. Tapi yang emosi, latihannya kurang, nesonan ya, karena kartu merah malah rugi misalnya demikian. Tetap berlaku yang namanya hukum semesta itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk itu semoga kita punya kesadaran yang meningkat ya, punya keinsafan yang meningkat, dan termasuk acara nanti hari Rabu itu adalah untuk kita mengenal ya, mengenal syariat dan hakikat kita menjalani tawaf itu, ada Ka'bah, sa'i dan lain sebagainya, itu secara hakikat seperti itu. Kemudian secara syariat seperti itu nanti hakikat akan kita bedah di sana supaya kita memahami lebih dalam lagi. Jadi jangan sampai kita hanya taklid buta sehingga apa yang kita lakukan tidak tahu. Akhirnya tidak ada pencerahan, tidak ada perubahan dalam diri kita. Dan semoga semuanya Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan dan juga Allah membimbing kita semuanya. Untuk malam ini sekian dulu. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuknya kepada semesta ruhani, kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.